Shalom, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Silvan Pardede, biasanya dipanggil Andre. Nah, kali ini saya akan membahas fakta menarik Provinsi Lampung. Oke, sebelum kita masuk ke fakta menariknya, saya akan membahas dulu nih, menjelaskan dulu tentang Lampung itu, Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung ini lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1964 dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 14 tahun 1964. Nah, sebelum itu Provinsi Lampung ini merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Provinsi Lampung itu sebelum lahir dia masih gabung sama Provinsi Sumatera Selatan, itu Palembang gitu. Jadi dia masih bergabung dulu, masih nebeng gitu istilahnya lah ya. Nah, Provinsi Lampung ini terletak di paling selatan di Pulau Sumatera ya. Kalau kalian tahu, di Indonesia dengan ibu kota Bandar Lampung. Itu kota kelahiran saya. Yang mau tahu aja. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu kota Bandar Lampung dan kota Metro, dan serta 13 kabupaten. Nah, jadi lebih banyak kabupaten yang dibandingkan kotanya ini. Nah, letak geografis Provinsi Lampung itu di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Nah, kemudian Provinsi Lampung ini mempunyai pelabuhan, ya, mempunyai dua pelabuhan, yaitu pertama Pelabuhan Panjang, terus kedua Pelabuhan Bakauheni. Ya, siapa yang nggak tahu nih Pelabuhan Bakauheni? Pasti bakalan tahu lah ya, yang pernah dari Jawa ke Sumatera atau Sumatera ke Jawa pasti lewatin Bakau dulu gitu. Nah, kemudian punya bandara utama yaitu Raden Inten II, terletak di Natar. Ini kalau misalnya dari rumah saya Bandar Lampung itu sekitar 28 km lah. Serta mempunyai stasiun Tanjung Karang di pusat ibu kota, yaitu di Bandar Lampung. Itu pusat stasiunnya. Nah, baru kita masuk ke fakta menarik ini. Fakta menarik yang pertama adalah mayoritas masyarakatnya Jawa. Jangan kaget, saya juga kaget sih sebenarnya nih. Nih, kenapa nih? Kenapa bisa masyarakat Jawa nih mayoritasnya justru malah orang Lampung jadi minoritas? Nah, jadi hal ini disebabkan oleh program transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda pada saat penjajahan Belanda dulu. Nah, jadi seorang asisten residen Belanda yang bernama H.G. Heiting itu ditugaskan untuk mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk dari Jawa ke daerah lain gitu. Nah, jadi tahun 1903 Heiting itu menyarankannya ke Pulau Sumatera. Kemudian tahun 1905-nya Heiting mengirimkan 155 kepala keluarga dari Karasidenan Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan dan membangun desa, yaitu desa kolonisasi pertama. Nah, dan kemudian di tahun 1906 dan 1911 empat desa lainnya yang dari Jawa Tengah tadi menyusul gitu. Nah, kemudian mereka ini udah pindah, mereka dikasih enak nih yang dari Jawa ini. Mereka dikasih 70 area sawah dan 30 area pekarangan. Terus yang kemudian biaya transportasi, bahan bangunan, peralatan, dan jaminan hidup selama 2 tahun. Waduh, udah enak banget ya. Hey, that's pretty good. Udah dikasih pindah gitu kan dari Jawa ke Sumatera gitu kan. Terus dikasih pula 70 area sawah. Waduh, udah enak sebenarnya. Tapi ya mungkin gak enak juga sih ya mungkin ya. Dari mereka Jawanya juga dipindahin ya. Jadi mungkin sebagai dari pihak Belanda mungkin sebagai supaya mereka betah mungkin ya gitu ya, bisa ya. Nah, tapi dari sisi ini justru ya
menimbulkan sifat kecemburuan dari masyarakat di Lampung ini. Ya iya dong, gimana mau cemburu, tiba-tiba dia datang gitu kan di tempat dia, terus dikasih harta juga, waduh ya cemburu dong gitu kan. Tetapi di balik kecemburuan itu juga mereka di beberapa daerah itu juga kebantu gitu, misalnya ya jadi mereka itu saling uh, membantu sama-sama satu sama lain gitu kan, saling berbagai pengetahuan. Jadi agak sedikit maju juga karena ada dari masyarakat Jawa ini ke daerah Lampung ini. Mereka juga ada dapat juga. Jadi agak maju gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, hanya orang Lampung yang bisa menggunakan bahasa Lampung. Ya, udah nggak heran ya, udah tadi jadi minoritas, nggak bisa bahasa Lampung ya, nggak heran lah. Saya aja yang dari lahir di Bandar Lampung nih, di lahir Bandar Lampung dari tahun apa, udah 19 tahun ini belum bisa bahasa Lampung itu dengan fasih, nggak bisa gitu. Jadi kan bahasanya, logatnya aja kayak jarang-jarang gitu, karena ya itu masyarakatnya mayoritas masyarakat Jawa gitu kan. Jadi udah bercampur-campur gitu, justru orang Lampungnya jadi minoritas gitu kan. Aduh, berbeda itu dengan Medan gitu kan, di Medan, di NTT misalnya kan, terus di Papua, terus di mana, di Jawa gitu, di Jogja. Kalau misalnya meskipun perantauan kan, meskipun orang Batak yang asli dari Medan kalau udah pindah ke Jawa, Jogja apalagi, kalau udah di situ udah lama pasti bisa kan bahasa Jawanya kan. Nah, jadi ikut-ikutan. Kalau di Lampung itu justru enggak gitu. Justru mereka yang mengikuti uh, bahasa modern sekarang gitu. Jadi mau bahasa merekanya itu jarang dipakai. Memang di sini jarang dipakai banget gitu. Nah, ini karena disebabkan oleh masyarakat di Lampung ini juga udah dari transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Orang Lampungnya juga merantau keluar Lampung. Merantaunya ya ke Jawa, ke Medan, ke Kalimantan, ya banyak kan. Jadi sehingga di Lampung ini sendiri kekurangan masyarakat Lampung gitu loh. Jadi yang di sini rata-rata ya orang Jawa gitu kan, orang Batak gitu. Jadi sehingga bahasanya juga dipakai itu dikit banget. Saya juga kalau misalnya denger orang Lampung itu, ya orang Lampung aslinya doang yang bisa ngomong gitu kan. Nah, kalau misalnya itu jarang deh kayaknya, kalau misalnya orang Jawa bisa Lampung jarang gitu. Oke, fakta yang ketiga, terkenal dengan daerah begal. Ya, ini yang udah nggak asing lagi di kuping kalian kan. Aduh, kalau udah dengar kata Lampung pasti begal, ini begal. Saya aja baru masuk sekolah aja udah diintimidasi saya begal. Waduh, diskriminasi sekali itu. Ini bukan hal yang baru ya jadi begal di Lampung itu ya. Justru begal Lampung itu pusatnya begal gitu kan, kriminal gitu kan. Jadi saya artikan dulu begal ini kan, mana tuh ada yang lupa. Jadi begal adalah tindakan kejahatan dengan merampok kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, yang memaksa korbannya untuk menyerahkan kendaraan tersebut, atau jika tidak, pelaku pembegalan tidak segan-segan untuk membunuh korban tersebut. Jadi ini merampok, cuman dia ini kalau begal itu pasti identik dengan kendaraan yang pasti dimaling. Jadi jangan heran kalau Lampung itu malam-malam orang takut gitu kan, pasti begal itu jam-jam 2, jam 3. Tapi sekarang semakin modern, semakin nekat bawa begal lah. Siang-siang bolong aja ngebegal gitu loh. Jadi jangan heran begal, orang ngebegal dibegal. Terus begal ini juga di Lampung ini semakin maju, semakin berkembang. Bahkan itu waktu itu saya dengar itu begalnya itu udah nyampe ke laut, udah daerah lautan. Itu alangkah hebatnya, saya apresiasi bener. Tapi ya puji Tuhannya saya pulang jam 3 itu masih aman-aman lah ya. Ya takut. Jadi untuk teman-teman kalau misal pulang malam di Lampung, ya jangan deh, harus kuat mental itu, jangan, belum siap, apalagi anak baru, belum siap, harus diawasi orang tua gitu. Orang begal aja kena begal, gimana Anda
Ya udah. Oke. Yang keempat, banyak wisata alam ya bro. Jadi dari tadi ini 3 fakta tadi tuh kayaknya yang jelek-jelek lah nih ya. Ini juga saya akan mau bahas nih juga nih. Lampung itu juga punya daerah yang bagus. Banyak wisata alam yang nggak kalah dengan Bali, terus Raja Ampat. Yang di Sumatera sebenarnya cukup ke Lampung tuh. Dan dari daerah Jakarta itu menyeberang ke Lampung itu bagus sebenarnya, Lampung ini bagus. Ya cuman ya itulah, dikorupsikan entah kenapa dadanya. Nih, yang pertama itu, yang kalau yang di darat tuh nih ya, wisata yang di darat nih ya. Itu Taman Nasional Waikambas, itu di Lampung Timur. Itu kebun binatang, itu jadi banyak gajah di situ. Ya, saya belum pernah sih ke sana. Ya, jauh. Jadi makanya Lampung ini maskotnya gajah. Nah, kedua Menara Siger, itu ada di Kalianda, deket Bakau. Kalau teman-teman dari Jakarta kalau nggak misalnya ke Bakau pasti ngeliat dong Menara Siger itu di atas itu. Jadi itu juga semacam apa, Menara Siger itu juga semacam identiknya Lampung gitu, habis berseri gitu. Jadi ada tiger gitu, dia lancip-lancip gitu. Nah itulah, jadi itu identiknya Lampungnya juga. Terus yang ketiga ada Gunung Krakatau dan Anak Krakatau, itu yang Gunung Merapi itu yang masih aktif sampai sekarang sih. Itu dari Lampung Selatan. Terus Kawasuoh, ini saya juga baru tahu, ini baru cari tuh, ada Kawasuoh juga Lampung Barat tapi jauh. Nih terus yang berikutnya yang di air nih, banyak nih yang di air. Itu yang pertama di Pulau Pahawang. Nah ini nih yang maksud saya nggak kalah dengan Bali nih, Pulau Pahawang. Meskipun saya belum pernah ke Bali, saya ngeliat fotonya tapi mirip-mirip lah sama Pahawang. Di Kabupaten Pesawaran. Terus ada Tegalmas juga, nah mirip-mirip juga nih. Terus Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus. Terus Pantai Gigi Hiu. Nah ini saya anjurkan. Ini tidak dianjurkan di Pantai Gigi Hiu ini untuk berenang ya. Ya, Anda lihat nih gambarnya. Ya kan? Batu-batu semua itu. Nggak boleh berenang. Boleh berenang, terserah Anda ya. Kalau misalnya mau mencoba kekuatan saudara ya nggak apa-apa. Jadi itu kalau di Gigi Hiu tuh cuman foto-foto doang mungkin kan. Foto-foto doang. Tapi memang bagus sih. Tapi kalau misalnya berenang ya jangan lah. Langsung meninggal. Jangan, tidak disarankan itu. Terus kemudian Danau Ranau. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi Danau Ranau ini berbatasan dengan Lampung Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi loh teman-teman wisata-wisata yang bagus itu, kayak kalau misalnya pantai-pantai pinggir jalan yang untuk keluarga itu ada Pantai Mutun, ada Sari Ringgung, ada Clara, ada Bensam gitu kan. Banyak lagi pokoknya. Cuman yang saya sebutin tadi tuh itulah yang menurut saya paling bagus. Dan semakin bagus ini, yang paling unik ini, semakin bagus tempat wisata itu, semakin jelek tempatnya. Semakin jelek perjalanan Anda. Gitu. Jadi tolong pemerintah yang menonton video ini, tolong dibetulkan supaya Provinsi Lampung maju. Hey, that's pretty good. Iya. Coba kalau nggak percaya Anda buktikan Google Map. Semakin bagus tempatnya, semakin susah perjalanan Anda. Gitu. Yang di Lampung Barat itu. Kalau misalnya Pulau Pahawang masih enggak lah. Kalau sama Tegalmas, kalau udah yang di Tanggamu Lampung Barat pasti susah. Saya jamin. Beneran. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih. God bless.